Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7. Saya Sautahala Tua Sitinjak. Di sini saya akan menyampaikan materi kami mengenai sistem HACCP pada proses pembuatan cumi bangka asam manis oleh dosen pengampu Dr. Randa Ngasifudin, Magister of Science dan Doctor of Science. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya kami sekelompok dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Presentasi kami yang berjudul tentang penerapan HACCP pada proses pembuatan masakan cumi bangka asam manis. Presentasi ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas hygiene dan sanitasi, dan guna mengetahui HACCP dalam pembuatan cumi bangka asam manis. Adapun tujuan kita mempelajari HACCP ialah agar kita mengerti tentang pentingnya food safety yang fungsinya menghindari keracunan, bahaya dari makanan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Di dalam presentasi kali ini, yang akan kelompok kami jabarkan ialah bagaimana diagram alur pembuatan produk, identifikasi HACCP terhadap bahan baku, serta proses pembuatan, penentuan titik kendali krisis dan batas kritis dari produk yang kami jual. Sekian sepatah dua kata dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami buat ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Cumi-cumi atau bahasa Latin Loligo vulgaris merupakan salah satu komoditi hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan digemari oleh masyarakat. Cumi-cumi memiliki daging berwarna putih serta mengandung protein 14-16%. HACCP biasanya tersusun runut, rinci, dan mengandung 3 prinsip utama. 1. Identifikasi dan penelitian setiap potensi bahaya yang berhubungan dengan makanan serta proses produksinya. 2. Penentuan titik-titik pemeriksaan, control points, untuk menghilangkan bahaya yang telah teridentifikasi. 3. Penyusunan sistem alur kerja yang praktis dan terukur untuk memastikan jalannya pemeriksaan di berbagai titik produksi serta panduan penerapannya dalam jangka yang panjang. Tugas ini dibuat sebagai penunjang tugas akhir dari mata kuliah Hygiene and Sanitasi oleh dosen pengampu Dr. Randa Ngasifudin, Magister of Science dan Doctor of Science. Semoga tugas ini bisa jadi sumber informasi yang bermanfaat. Judul yang kami angkat yaitu Sistem HACCP pada proses pembuatan asam manis cumi bangka. Saus asam manis sendiri adalah saus yang berasal dari makanan Tionghoa. Biasanya masakan Tionghoa membuat dari bahan air cuka, saus tomat, gula, garam, dan tepung sebagai pengentalnya, dan menambahkan bahan apapun yang ada di sana untuk dikonsumsi. Deskripsi produk. Produk yang kami jual adalah saus asam manis yang dikolaborasikan dengan cumi bangka sebagai bahan utamanya. Saus cumi bangka ini merupakan makanan yang memiliki kandungan tinggi protein dan memasok vitamin harian dalam tubuh. Komposisi dari asam manis cumi bangka ini sendiri adalah yang pertama, cumi bangka sebagai bahan utama, tepung terigu sebagai bahan luar untuk kriuk dari cuminya, tepung maizena sebagai pengentalnya, baking powder sebagai untuk membuat krenyes, saus cabai sebagai bahan dari untuk sausnya sendiri, saus tomat,
saus tiram, bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Untuk seasoningnya adalah ada gula, garam, lada, dan air. Karakteristik dari asam manis cumi bangka ini adalah rasa manis keasaman yang lezat serta gurih dan kenyal ketika dimakan. Jadi ketika dia masuk ke mulut, yang pertama itu dirasakan manis keasaman, terus setelah digigit dia akan gurih dan kenyal ketika dikunyah. Sedangkan untuk penyimpanannya sendiri dapat disimpan di freezer dan terhindar dari terik matahari langsung. Untuk saran penyajiannya, asam manis cumi bangka ini disajikan pada suhu yang hangat sekitar 40 derajat setelah habis dimasak. Itu sangat enak. Karena kalau untuk dia dingin, rasa dari saus cuminya ini kurang dapat. Untuk jenis produk yang kami jual ini sebagai makanan berat yang berkemasan rice ball. Identitas target pembeli. Untuk cumi saus asam manis bangka ini adalah jenis makanan utama kekinian atau biasa rice ball yang cukup simpel dan praktis. Makanan ini sendiri cukup digemari oleh masyarakat sehingga target pembeli yang menjadi sasaran kami adalah untuk semua kalangan, baik itu untuk pelajar, mahasiswa, orang dewasa, untuk anak-anak sekolah, dan masyarakat dari ekonomi rendah sampai dengan orang yang berekonomi tinggi dapat menikmatinya. Untuk slide selanjutnya dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sarvina Melati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Sarvina Melati akan mempresentasikan bagaimana alir pembuatan dari produk cumi asam manis ini. Pada awalnya bisa dimulai dengan merebus cumi. Setelah direbus, cumi dibersihkan dengan cara mencabut kantung tinta yang menempel pada bagian tubuh dalamnya. Cuci menggunakan air yang mengalir. Setelah cumi bersih, potong bagian cumi seperti potong dengan bentukan cincin. Kemudian dilanjutkan dengan membuat adonan basah untuk yang akan dibalur kepada cumi. Buat adonan basahnya itu terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, baking powder, garam, gula, lada, dan air. Kemudian setelah itu untuk campuran dari tepung keringnya bisa dengan tepung terigu dan lada. Cumi dibalur dengan adonan basahnya, kemudian adonan kering, terus kembali ke adonan basah lagi, lalu baru digoreng dengan minyak yang telah dipanaskan dengan api kecil. Masak hingga kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu menggunakan wajan yang baru, tumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ketika sudah wangi, bisa dicampurkan air, saus teriyaki, saus tiram, kecap, dan aduk-aduk kuahnya hingga mengental dan tercampur dengan rata. Setelah dirasa cukup, tuang kuah yang telah kita buat tadi ke atas cumi goreng tepung yang sudah kita masak sebelumnya. Kemudian bisa disajikan di atas nasi di dalam kemasan rice bowl yang telah disediakan. Untuk slide selanjutnya yaitu identifikasi HACCP terhadap bahan baku.
Yang pertama itu ada tepung terigu. Bahaya dari tepung terigu jika berdasarkan identifikasinya, yang biologi yaitu jamur. Cara pencegahannya bisa dengan disimpan di tempat yang kering. Kemudian tepung terigu itu kalau kimianya itu dari bahan pemutih, jadi kita dari awal memang harus sudah memilih tepung yang aman dan yang terjamin. Yang ketiga ada fisikanya. Fisika yaitu jatuh atau tempat untuk menyimpan tepungnya tidak tertutup dengan rapat dan baik. Selanjutnya ada minyak. Untuk bahaya dari biologinya yaitu jamur, kan itu biasanya disebabkan oleh tidak menyimpannya di tempat yang tertutup dan menyimpannya di tempat yang lembab. Jadi cara pencegahannya itu dengan menyimpannya di tempat yang tertutup dan rapat juga tidak lembab. Dari kimianya ada aldehyda, yaitu tidak cara pencegahannya tidak menggunakannya secara berlebihan. Fisikanya sama seperti tepung terigu, jatuh, yaitu karena tidak menyimpan dengan baik. Jadi cara pencegahannya dengan menutup rapat tempat penyimpanan. Yang selanjutnya ada cumi. Dari biologinya ada bakteri E. coli, Staphylococcus aureus fibro parahemolytic. Untuk cara pencegahan bakteri ini, mengecek kebersihan kenampakan utuh, bau, segar, baik dari spesifik jenis, tekstur, elastis, dan dapat yang padat dan kompak, serta suhu bahan baku. Untuk slide selanjutnya yaitu yang keempat, bahan bakunya ada gula pasir. Dari biologinya yaitu adanya bakteri osmophilic, kerikil, debu, dan kotoran. Cara pencegahannya ini dengan memilih bahan baku yang tepat dan benar. Untuk selanjutnya ada bumbu kering. Bumbu kering itu dari biologinya ada koliform, lalat, dan jamur. Cara pencegahan dari ini yaitu disimpan di tempat yang tertutup dan kering. Yang selanjutnya ada bawang. Dari bahan baku kami ada bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Dari bahaya biologinya yaitu bakteri, cereus, dan ulat. Cara pencegahannya memilih bahan baku yang baik. Secara fisika yaitu tanah busuk. Cara pencegahannya dengan pencucian hingga bersih dengan air yang mengalir. Dan dari kimianya yaitu pestisida, dan cara pencegahannya sama, pencucian menggunakan air yang bersih dan mengalir. Selanjutnya itu ada air. Bahaya biologinya yaitu cemara mikroba atau coliform dan lumut. Cara pencegahannya yaitu pengendalian proses atau after treatment atau keakuratan dan sanitasi. Kimianya yaitu residu klorin, mangan, dan karbon. Yaitu kalau cara pencegahannya memilih air dengan sumber yang baik. Selanjutnya ada garam. Bahaya biologinya ada jamur. Cara pencegahannya bisa ditempatkan di tempat yang kering. Untuk kimianya itu bisa berasal dari pemutih, dan cara pencegahannya adalah memilih produk atau bahan baku yang terpercaya atau yang baik. Dari fisikanya yaitu tumpah. Cara pencegahannya adalah dengan menyimpan produk dengan baik dan di tempat penyimpanan yang rapat. Selanjutnya ada slide ke-9, identifikasi HCCP terhadap proses pembuatan. Yang pertama itu dari penerimaan. Bahaya biologinya ada busuk. Cara pencegahannya itu dengan menyortir barang dengan baik. Yang kedua ada dari kimianya yaitu pestisida, bisa dicuci dengan baik dan bersih dengan air yang mengalir. Yang ketiga ada fisikanya yaitu benturan. Cara pencegahannya adalah dengan kemasan yang rapi. Yang selanjutnya ada pencucian. Bahayanya ada biologi. Yang pertama dari bakteri E. coli. Cara pencegahannya yaitu mencuci dengan air yang bersih. Kemudian dari kimianya itu bisa berasal dari residu pestisida, dan cara pencegahannya juga dengan air yang mengalir. Yang ketiga selanjutnya ada pengupasan atau penanggalan tinta. Tadi itu bahayanya bisa dari biologi, yaitu ada beberapa bakteri seperti Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, dan Shigella. Ini cara pencegahannya bisa menggunakan APD yang lengkap dan baik sesuai dengan SOP yang ada. Selanjutnya ada pemotongan. Bahayanya bisa berasal dari biologi, yaitu dengan bakteri Staphylococcus aureus atau bakteri Bacillus cereus. Cara pencegahannya bisa dengan membedakan telenan berdasarkan bahan dan gunakan APD. Jadi kita bisa menggunakan alat memasak yang bersih dan benar dan tidak menggunakan yang sama dengan bahan ini. Kemudian selanjutnya ada di pemasakan. Dari bahayanya yang bisa kita temui yaitu pertumbuhan mikroba patogen, dan cara pencegahannya itu memasak dan memastikannya dengan suhu yang sesuai. Selanjutnya dari fisika. Dari fisika itu bahayanya bisa dari benda asing. Jadi cara pencegahannya itu kebersihan bahan baku dan alat masak. Yang keenam ada pembagian porsi. Saat pembagian porsinya itu ada kemungkinan bahaya biologi dari bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus dan cereus, Shigella. Cara pencegahannya itu menggunakan APD dan alat sesuai SOP yang ada. Selanjutnya ada di pengemasan, juga berada di bahaya biologi dengan bakteri yang sama dengan pengemasan pembagian porsi tadi, yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Shigella. Cara pencegahannya juga sama dengan menggunakan APD dan alat yang sesuai prosedur SOP. Selanjutnya ada di penyimpanan. Bahayanya dari biologi yaitu pertumbuhan mikroba patogen. Cara pencegahannya itu kita menyimpan di tempat yang kering dan sejuk dan pastikan itu tertutup. Yang selanjutnya dan yang terakhir pendistribusian. Biologi itu bahayanya dari biologi dari bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Cara pencegahannya itu tidak melebihi holding time 2 jam pada suhu ruangan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reza Octavian. Di sini saya, Reza Octavian, akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali kritis dari produk cumi asam manis. Titik kendali kritis yang biasa juga disebut critical control point atau CCP. Di tahap ini merupakan kunci dalam menurunkan atau mengeliminasi bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi. CCP atau titik kritis pengawasan didefinisikan sebagai tahap di dalam proses di mana apabila tidak terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya pangan, kerusakan, serta risiko kerugian ekonomi. Untuk membantu menemukan di mana CCP, kita dapat mengikuti pedoman berupa diagram pohon keputusan CCP, atau biasa disebut juga CCP Decision Tree. Diagram pohon keputusan adalah seri pertanyaan logis yang menanyakan setiap bahaya. Jawaban dari setiap pertanyaan akan memfasilitasi secara logis memutuskan apakah CCP atau bukan. Lalu bagaimana menggunakan diagram pohon keputusan CCP? Di sini ada 3 pertanyaan untuk bagaimana menentukan sebuah CCP. Yang pertama, diagram pohon keputusan penetapan CCP pada bahan baku, yaitu pertanyaan pertama adalah apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini. Yang kedua, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut. Yang ketiga, apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan. Dari 3 jawaban di sini kita akan dapat menentukan apakah salah satu bahan baku dari cumi asam manis ini berada pada titik krisis atau tidak ya. Di sini yang pertama, bahan baku dari cumi asam manis yaitu tepung terigu. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu iya, pertanyaan kedua iya, pertanyaan ketiga tidak. Di sini dapat ditentukan bahwa tepung terigu itu bukan CCP. Lalu yang kedua ada minyak juga bukan CCP, begitupun cumi serta bahan baku yang lainnya. Lalu di sini ada penentuan titik kendali kritis di bagian proses juga. Perbedaannya itu ada pada tahap pertanyaannya.
Kalau di titik kendali kritis proses, pertanyaan pertama yaitu apakah terdapat bahaya pada tahap proses ini. Yang kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Yang ketiga, apakah proses ini dirancang khusus menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman. Pada tahap titik kendali kritis di proses ini ada beberapa yang CCP, ada juga yang bukan CCP. Yang utama itu ada di pemasakan dari beberapa pertanyaan yang ada terjawab iya, yang tentu di mana pemasakan ini berarti adalah titik kritis pada produk cumi asam manis. Lalu juga ada penyimpanan serta pendistribusian, yang dimana adalah titik krisis pada tahapan proses pembuatan cumi asam manis. Yang lainnya tidak. Mari kita cermati tabel berikut ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan penentuan titik batas kritis pada produk cumi asam manis. Penentuan batas kritis yaitu merupakan batas kritis pada CCP yang ditetapkan berdasarkan referensi dan standar teknis serta observasi unit produksi. Batas kritis ini tidak boleh terlampaui karena batas-batas kritis ini sudah merupakan toleransi yang menjamin bahwa bahaya dapat dikontrol. Beberapa contoh yang umumnya digunakan sebagai limit adalah suhu, waktu, kadar air, dan lain-lain. Batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Penetapan batas kritis dapat dilakukan melalui beberapa sumber, antara lain yang pertama itu data yang sudah dipublikasi dari Kodeks FDA atau Departemen Kesehatan serta lain-lain. Yang kedua melalui advis pakar seperti konsultan, asosiasi penelitian, ahli mikrobiologi, sarjana teknik proses, dan yang lainnya. Yang ketiga ada data eksperimental. Yang keempat ada modeling matematik. Lalu berikut adalah tabel dari penetapan batas kritis dari bahan baku produk cumi asam manis. Yang pertama ada tepung terigu, yang dimana batas kritisnya yaitu maksimal di suhu ruangan 20-25 derajat Celcius dengan penutup yang rapat, dengan bertujuan untuk menghindari tumbuhnya bakteri dan bau tengik. Yang kedua ada minyak yang disimpan maksimal pada suhu ruangan 20-25 derajat Celcius dengan penutup yang rapat untuk menghindari kontaminasi dan bau tengik. Yang ketiga ada cumi, batas kritisnya yaitu minimal suhu kulkas 4 derajat Celcius atau dibekukan dalam freezer untuk menghindari pembusukan. Yang keempat ada bumbu kering maksimal pada suhu ruangan 20-25 derajat Celcius dengan wadah kaca untuk menghindari penjamuran dan pembusukan. Yang kelima ada bawang-bawang, yang dimana batas kritisnya itu maksimalnya suhu ruangan 20-25 derajat Celcius dan tidak tertutup untuk menghindari pembusukan. Yang keenam ada air, maksimal suhu ruangannya 20-25 derajat Celcius untuk menghindari kontaminasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kami berharap agar produk kami yang kami pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik untuk anak sekolah, pelajar, dan mahasiswa. Maka dari itu kami membuat produk. Pertama, produk yang bermanfaat bagi kesehatan, kaya akan gizi, dan berkualitas serta praktis. Yang kedua, membuat kemasan yang praktis, aman, dan harga terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat disajikan. Saran, sebelum melakukan suatu usaha, hendaknya membuat suatu perencanaan bisnis yang matang terlebih dahulu untuk memudahkan penanganan usaha tersebut dapat berkembang. Yang kedua, lakukan analisa pasar dengan mengadakan atau melakukan berbagai survei untuk mengetahui minat pasar. Yang ketiga, lakukan atau jalani bisnis secara konsisten. Selesai sudah presentasi dari kelompok 7 tentang HACCP dari cumi asam manis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.